Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, serta salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada malam hari ini. Salawat serta salam selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya. Yang terhormat Ketua Program Studi Matematika Universitas Pamulang, Bapak Enggar Prasetyawan, SPD, MPD, yang kami hormati dosen kemahasiswaan Prodi Matematika Universitas Pamulang sekaligus materi pada hari ini, Ibu Nurlita Sari, SPD, MH, yang kami hormati saudari Astrid Sulastri Madinah sebagai salah satu alumni MBKM Bangkit yang akan membagikan pengalamannya pada malam hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Jessica Putri Bandari yang akan memandu jalannya acara sosialisasi MBKM sampai selesai nanti. Oke, kita lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus pembukaan secara resmi sosialisasi MBKM oleh Ketua Program Studi Matematika Universitas Pamulang, Bapak Enggar Prasetyawan, SPD MPD. Kepada Bapak Enggar Prasetyawan, dipersilakan. Baik, terima kasih Jessica. Ya, suara saya sudah keluar, Jess? Sudah, Pak, jelas. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mohon maaf tidak on cam ya. Cukup tampilan foto aja ya. Baik, pertama-tama yang saya hormati Ibu Nurlita Sari selaku dosen kemahasiswaan, sekaligus pembina Hima, sekaligus ibu-ibu para anak-anak mahasiswa yang selalu on fire ya untuk menyelenggarakan atau konsernya, terutama terkait dengan program MBKM yang pada malam hari ini akan disosialisasikan oleh beliau. Kemudian yang saya hormati, mungkin ada nggak dosen tadi belum hadir ya. Dan yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan mahasiswa di program studi matematika yang pada malam hari ini sudah hadir. Semoga yang memang sudah berjalan kurang lebih berapa tahun ya? 3 atau 4 tahun ya kalau nggak salah ya. Nah, ini cukup baik. Alhamdulillah di matematika sendiri partisipasinya selalu walaupun prodi kecil selalu ikut andil dan termasuk cukup banyak juga. Nah, sehingga harapannya tradisi ini terus tetap kita jaga, terus tetap program dari pemerintah. Jadi bukan program eceh-eceh, bukan program yang tidak resmi, tetapi ini memang benar-benar resmi yang diprakarsai oleh Mas Menteri khususnya. Nah, sehingga pada malam hari ini harapan saya rekan-rekan mahasiswa yang hadir di sini nantinya ikut serta dari program-program yang ada, yang terutama yang malam hari ini disosialisasikan, yaitu kampus mengajar, kemudian MSIB, dan PMM ya, kalau nggak salah. Nah, untuk rekam jejak kita program studi, mungkin nanti bisa sedikit disampaikan. Gambaran saya yang selalu eksis itu MSIB ya. Kemudian kampus mengajar juga ada, dan di batch berapa kemarin, 5 ya Bu ya, 5 itu cukup ya naik ya untuk mahasiswa kita dibanding batch sebelumnya kalau nggak salah, benar ya Bu Nurul ya? Yang naik KM Pak.
Ya, KM maksudnya KM 5 itu naik 6. ya kita ya. KM 6 KM 6 naik ya. melejit, Pak. Ya, Ya. oke. Nah, tentunya terus dipertahankan untuk KM, begitu juga MSIB atau sudut independen di sana. Dan harapan saya untuk PMM ya, PMM ini kalau dilihat di tahun sekarang ya, di 2023 itu kan prodi kita belum ada. Nah, harapan saya nanti ada mewakili dari program studi kita untuk ikut PMM karena secara program yang paling relevan ibaratnya ya, yang paling bermanfaat juga untuk mahasiswa khususnya itu PMM. Mengapa? Karena PMM itu jelas head to head-nya ya. Ibaratnya kita namanya pertukaran itu antar kampus dan antar prodi. Sehingga mata kuliah yang nanti diikuti itu tentunya bisa dikonversi secara full jika nanti sesuai dengan kurikulum kita. Nah, sehingga tidak rugi atau tidak apa ya, ibaratnya tidak mengikuti dua kaki ibaratnya. Ikut kuliah juga, kemudian ikut program MBKM juga, biasanya kan seperti itu. Sehingga rekan-rekan mahasiswa itu yang dikonversi tidak semua mata kuliah selama ini. Sehingga harapan saya PMM itulah yang harusnya dikejar. Kalian mendapatkan pengalaman yang banyak di sana, budaya di sana, kemudian kampus-kampus di sana, bagaimana cara belajarnya, bagaimana apa namanya kurikulumnya di sana dan lain sebagainya. Itu banyak sekali pengalaman yang diperoleh. Walaupun program-program yang lain juga tentunya banyak juga pengalaman. Hanya saja dari sisi konversi tadi mungkin akan sedikit berbeda antara PMM, kemudian MSIB, kemudian kampus mengajar ataupun apa ya bangkit. Nah, sehingga rekan-rekan mahasiswa silakan nanti dipilah program mana yang sekiranya cocok dengan keinginan kalian, cocok dengan apa namanya mata kuliah yang ada di kita, sehingga nanti bisa dikonversi secara full lah ibaratnya. Dan nanti tidak capek-capek akan ikut kuliah kembali. Nah, tetapi harapan saya pun dari program-program yang ada, prodi kita tentunya ya minimal harus ada perwakilan ya. Nah, jadi tolong mahasiswa yang sudah hadir di sini silahkan diikuti dengan baik sosialisasi ini supaya nanti paham apa itu nanti MSIB, kemudian kampus mengajar, kemudian PMM maupun bangkit. Nah, itu nanti rekan-rekan mahasiswa juga bisa tanya jawab di sini dengan Bu Nurul sehingga informasi-informasi yang sekiranya belum jelas nanti bisa diketahui. Nah, kemudian berikutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga nanti ini menjadi wadah terkait dengan informasi-informasi khususnya MBKM dan nantinya rekan-rekan mahasiswa bisa ikut serta dan ikut diskusi dan ikut memberikan saran mungkin barangkali dari yang sudah-sudah. Nah, nanti bisa ditanyakan terkait dengan kakak-kakak tingkat yang hadir di sini ataupun yang sudah alumni dari program MBKM sehingga nanti bisa menjadi apa namanya bekal untuk rekan-rekan eh, semua di sini. Dan yang terakhir, tentunya saya mengapresiasi rekan-rekan semua. Teruslah ikuti program-program yang ada, baik MBKM, baik program-program LKMM mungkin kemarin yang terbaru yang sudah disosialisasikan selalu. Kemudian mungkin seminar, nanti seminar yang ada, baik yang diadakan tingkat prodi, fakultas maupun universitas, karena seminar itu yang sudah ada surat edaran ataupun sudah ada himbauan dari prodi tentunya ataupun fakultas itu nanti bisa digunakan sebagai syarat proposal maupun sidang. Nah, sehingga kegiatan apapun yang ada di program studi mohon untuk tetap diikuti. Nah, semoga di malam hari ini pun terus bertambah partisipasinya
karena mungkin ada yang sedang kuliah malam dan yang tidak, mungkin rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini untuk diajak teman-temannya untuk bergabung di Zoom ini. Baik, mungkin itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan sosialisasi program MBKM pada malam hari ini dibuka. Tok, tok, tok. Oke, terima kasih. Sekali lagi, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Enggar Setiawan, SPD MPD atas sambutan yang telah diberikan. Oke, menuju acara selanjutnya yaitu ini kita pada hari ini yaitu sosialisasi MBKM 2024-2025 yang akan dimoderatori oleh Maulida Nur Aziza. Kepada saudari Maulida Nur Aziza dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada I yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulida Nur Aziza, selaku moderator yang akan memimpin sosialisasi ini pada malam hari ini menyambut kalian semua. Pada sesi kali ini kita akan sosialisasi mengenai MBKM. Nah, apa sih MBKM itu? MBKM merupakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dirancang oleh Menteri Pendidikan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai keilmuan untuk bekal memasuki dunia pekerjaan. Untuk pembahasan lebih lanjutnya mengenai sosialisasi MBK MSIB Bangkit Akademi itu akan dimoderatori oleh saudari Astrid Sulastri Madinah. Waktu dan tempat saya dipersilakan. Tes. Apa sudah saya terdengar? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Bapak Enggar, kepada Bu Nurul, dan dosen-dosen yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada peserta mahasiswa dari program studi matematika Universitas Pamula yang telah meluangkan waktu untuk dapat hadir dalam sosialisasi pada malam hari ini. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Astrid Sulastri Madinah, biasa dipanggil Astrid kalau formal, kalau informal biasa dipanggil Nana. Nah, di sini saya mau menginformasikan mengenai salah satu program MBKM yaitu MSIB. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Ya, baik. Yang pertama, saya akan mensosialisasikan tentang magang dan studi independen bersertifikat angkatan ke-6. Nah, sebelum itu, apa sih MSIB? Nah, MSIB itu ya merupakan kepanjangan dari magang dan studi independen bersertifikat. Nah, magang seperti yang kita ketahui bersama yaitu kayak simulasi kerja atau kayak kita mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita dapat ke dunia pekerjaan. Tapi kita nggak coba mengimplementasikan atau menerapkan ilmu yang kita dapat, tapi melalui magang juga kita bisa dapat ilmu-ilmu baru yang bakal didapatkan dari perusahaan yang kita tuju. Selanjutnya ada studi independen. Nah, sesuai namanya sendiri, studi independen itu yaitu belajar mandiri ya. Tapi belajar mandiri sini bukan kita benar-benar sendiri belajar. Kita nyari materi sendiri atau nugas sendiri, tapi belajar sendiri. Di sini maksudnya kita belajar di luar dari kampus. Nah, jadi kita bakal ada mentor juga, terus ada instruktur yang bakal ngajarin kita sesuai dengan expert yang dipilih. Nah, ini MSIB merupakan salah satu program dari MBKM. Nah, selanjutnya kita ke manfaat.
setelah kita tahu MSIB itu apa, sekarang kita ke manfaat. Nah, yang manfaat untuk mahasiswa yang pertama mendapatkan pengalaman kerja di industri atau institusi mitra. Nah, ini lebih ke magang ya, guys. Tentunya setelah kita mengikuti program magang, kita mendapatkan pengalaman kerja. Nanti kita bisa masukin ke CV, mempercantik CV kita. Selanjutnya, mahasiswa yang menghadapi permasalahan nyata selama program memiliki potensi kemampuan manajemen diri, potensi kemampuan berpikir, dan sikap terhadap pekerjaan yang lebih positif. Nah, nanti kalau kita mengikuti program magang atau studi independen, kita bakal dihadapkan dengan permasalahan nyata atau studi kasus. Nah, setelah kita berhasil menyelesaikan, tentunya kita memiliki kemampuan manajemen diri, kemampuan berpikir, dan sikap terhadap pekerjaan yang lebih positif. Nah, selanjutnya ini yang menarik nih. Dengan kita mengikuti MSIB, kita akan memiliki peluang mendapatkan golden ticket atau direkrut langsung menjadi karyawan di mitra terkait. Misalnya aku magang di BRI. Nah, setelah aku lulus dari kampus, aku bakal mendapatkan kesempatan untuk bekerja di Bank BRI ini dibandingkan teman-teman yang sama sekali nggak ikut program MSIB. Nah, selanjutnya nih, mendapatkan bimbingan dari mentor profesional dan berpengalaman. Nah, tentunya yang udah aku sebutkan di awal tadi, melalui program MSIB ini, kita nggak sendiri. Kita nanti bakal dibimbing oleh mentor yang tentunya profesional dan ahli di bidangnya. Nah, yang terakhir, mendapatkan nilai dan pengakuan SKS selama mengikuti program. Nah, kita harus pintar-pintar cari nih, mitra mana, program mana yang sesuai dengan jurusan kita. Nah, nanti bisa konsultasi ke prodi, siapa tahu bisa konversi SKS. Kita nggak perlu kuliah lagi untuk mata kuliah itu. Nah, kalaupun nggak pengakuan SKS, kita bisa dapat SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Nah, ini bisa bermanfaat banget nanti buat kita mendaftar kerja itu. Mereka bisa tahu kita selama kuliah ngapain aja sih gitu. Nah, selanjutnya nih ada beberapa mitra terdaftar dalam MSIB. Ada 1.200 lebih. Nah, di sini ada mitra yang aku ikuti, mitra yang menaungi aku waktu aku ikut SI, yaitu ada dari Google, Goto yaitu Gojek dan Tokopedia, terus ada Traveloka. Nah, semua mitra ini membentuk suatu program namanya Bangkit. Nah, untuk Bangkit sendiri nanti aku akan jelaskan setelah sesi ini. Nah, setelah kita tahu MSIB itu apa, manfaatnya apa, nah pasti penasaran dong gimana sih persyaratannya. Nah, ini yang pertama, kita dari PTN atau PTS yang di bawah naungan Kemendikbud Ristek. Nah, ini bisa diikuti oleh D2, D3, D4, S1 dan harus warga negara Indonesia. Di program studi matematika ini WNI semua kan, nggak ada WNA. Ya, jadi pasti bisa banget ikut MSIB ini. Selanjutnya, minimum semester 1 mendaftar untuk vokasi, yaitu D2 sampai D4, itu minimal semester 2, dan S1 minimal semester 4. Jadi kalau teman-teman yang semester depan, semester 4 tuh, bisa banget daftar MSIB ini. Kemudian, kita mengisi situs web kampusmerdeka.kemendikbud.id. Ntar kalian cari aja atau sekarang kalian boleh sambil search. Nah, di situ nanti bakal muncul beberapa program MBKM dan khususnya ini MSIB kalian pilih mau magang atau SI. Nanti di situ bakal muncul search bar, kalian ketik aja kalian mau jadi apa, mau belajar apa, misalnya kalian mau jadi data analis di Traveloka. Nah, coba kalian cek data analis dan di situ bakal muncul beberapa mitra yang membuka lowongan data analis. Nah, ini persyaratan dokumennya. Yang pertama ada KTP, yang kedua asuransi kesehatan, yang ketiga transkrip, dan yang keempat CV. Nah, untuk dari aku sendiri sih yang SI waktu itu nggak pakai asuransi kesehatan, karena SI itu kan kita cuma online ya, jadi kita nggak perlu ke sana kemarin. Mungkin ini asuransi kesehatan untuk yang teman-teman yang mau magang. Jadi kan magang ada yang penempatan di luar kota. Nah, jadi asuransi kesehatan ini diperlukan. Nah, selanjutnya ada
informasi terkait MSIB 6. Ada beberapa yang diupdate. Nah, aku di sini bakal bahas yang MSIB 6 aja. Nah, untuk yang aspek pertama yaitu pengumpulan SR dan SPTJM, nah itu dikumpulkan atau dilakukan di awal pendaftaran secara digital. Kemudian mahasiswa cukup melengkapi data akademik dan data beasiswa yang diminta, membaca seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku, dan submit pendaftaran. Nah, setelah kita submit nih, mahasiswa menunggu perguruan tinggi untuk memverifikasi data dan memberikan approval di platform. Jika mahasiswa belum diverifikasi dan disetujui oleh perguruan tinggi di platform, maka lamaran mahasiswa tidak dapat diproses oleh Mitra. Nanti, jadi kita setelah kita submit, kita harus hubungi nih prodi. Kalau misalnya kita belum di-approve, kita harus hubungi, rajin-rajin menghubungi, biar nanti Mitra bisa memproses berkas kita. Nah, selanjutnya kuota lamaran. Kuota lamarannya di sini tuh maksimal 22 lamaran ya guys, jangan kelebihan. Soalnya udah nggak bisa. Kalau waktu yang kemarin-kemarin tuh masih bisa lebih dari 22, tapi sekarang udah nggak bisa. Selanjutnya, proses seleksi. Nah, proses seleksi ini oleh Mitra dilakukan bagi mahasiswa yang lolos seleksi berkas. Nah, bedanya dengan MSIB 5, proses seleksi ini yang untuk MSIB 6 itu yang lolos seleksi berkas. Nah, tapi untuk MSIB 5 itu untuk yang lolos seleksi berkas dan tes kebinekaan. Aku rasa MSIB 6 ini lebih mempermudah mahasiswa untuk melakukan pendaftaran ya. Nah, yang terakhir ada proses verifikasi dan validasi berkas. Nah, verifikasi dan validasi berkas mahasiswa dilakukan oleh tim perguruan tinggi dan program studi mahasiswa yang bersangkutan. Nah, jadi untuk proses verifikasi dan validasi berkas untuk MSIB 6 ini dilakukan oleh pihak kampus. Nah, sedangkan MSIB 5 diverifikasi oleh tim kampus Merdeka. Jadi ya otomatis bisa dibilang MSIB 6 ini lebih memudahkan. Jadi lebih ke kampus dan prodi. Nah, di sini ada kuota dari MSIB, bisa dilihat di layar. Makin makin tinggi, makin lama, makin banyak kuotanya. Nah, dan untuk yang MSIB angkatan 6 yaitu di semester depan ini membuka sebanyak 27.000 kuota untuk magang dan 18.000 untuk studi independen dengan total 45.000 peserta. Nah, kalian harus nih jadi salah satu bagian dari MSIB angkatan 6. Nah, selanjutnya ada mekanisme pendaftaran mahasiswa MSIB. Yang pertama, pendaftaran di platform. Mahasiswa mendaftar ke MSIB di laman MBKM yang tadi, kampusmereka.kemendikbud.go.id. Kemudian, pengisian data dan upload dokumen. Mahasiswa mengisi data dan upload dokumen diri di halaman MBKM. Selanjutnya, mahasiswa melakukan persetujuan terhadap poin-poin pertanggungjawaban dan kebenaran data. Itu kayak semacam upload surat rekomendasi, surat pertanggungjawaban mutlak. Selanjutnya, PIC fakultas atau prodi, verifikasi data dan melakukan approval mahasiswa melalui tautan yang dikirim di email. Dan terakhir, penanggung jawab perguruan tinggi melakukan approval mahasiswa secara bersamaan melalui laman MBKM. Nah, ini ada timeline. Yang pertama nih, ada dari 19 Oktober sampai 27 Desember 2023. Ini sosialisasi ke perguruan tinggi yang sekarang lagi dilakukan. Kemudian ada pendaftaran mahasiswa dan verbal dokumen mahasiswa oleh perguruan tinggi. Ini dilakukan tanggal 19 Oktober sampai 15 Desember 2023. Jadi udah buka pendaftarannya nih guys. Kalau kalian tertarik boleh banget langsung daftar, langsung siapin berkasnya. Kemudian di tanggal 18 Desember 2023 sampai 19 Januari 2024 ada seleksi dan offering mahasiswa oleh Mitra. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan. Yang pertama ada onboarding di tanggal 16 Februari 2024. Nah, pada sesi onboarding ini kalian bakal dibekali, kalian dikasih tips trik selama kalian akan menjalani program nanti. Kemudian pada tanggal 26 Februari sampai 10 Maret 2024 ada mobilisasi keberangkatan. Ini sepertinya untuk magang ya guys, soalnya SI kan online. Nah, magang bisa jadi ke luar daerah gitu. Kemudian di tanggal 14 sampai 17 April 2024 initial assessment. Kemudian di tanggal 19 Juni sampai 14 Juli 2024 final evaluation.
Terus 26 Juni sampai 7 Juli 2024 mobilisasi kepulangan, dan yang terakhir 19 Juni sampai 14 Juli 2024 laporan akhir mahasiswa. Jadi setelah semua program selesai, kalian harus bikin laporan guys. Jangan kalian biarin aja, karena itu sangat berpengaruh. Kalau kita nggak bikin laporan, pasti bakal muncul surat cinta ke kampus. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa lihat di media sosial MSIB, ada LinkedIn, terus ada Instagram, dan terakhir ada YouTube. Ya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, aku mau bahas tentang bangkit. Sebentar. Oke. Nah, berdasarkan tema atau judul dari sosialisasi ini, yaitu Prepare Your Future Career in the Tech Industry with Bangkit Academy 2024. Nah, jadi kita mempersiapkan karir di masa depan kita, terutama di industri teknologi dengan Bangkit Academy 2024. Nah, ada beberapa yang bakal dibahas, yaitu pertama program Bangkit Academy 2024, kemudian metode belajar, kemudian manfaat dan syarat dan cara daftar. Nah, apa sih Bangkit Academy itu? Nah, Bangkit Academy itu merupakan program kesiapan karir untuk mahasiswa yang bertujuan menghasilkan talenta digital berkaliber tinggi dari Google, Goto, Traveloka, dan Kemendikbudristek. Nah, di tahun 2023, Bangkit membuka 2 batch, yaitu batch 1 sama batch 2, dan udah menerima sebanyak 90 lebih mahasiswa, dan kemudian ada 27% dari non-IT. Jadi, Bangkit tuh tidak diskriminasi, pokoknya non-IT sama IT bisa join. Terus 27% perempuan. Jadi kan banyak kan stereotip yang kayak bilang, teknologi ngoding tuh cuma bisa cowok aja. Enggak, kita perempuan juga nggak boleh kalah, kan udah ada kesetaraan gender guys. Jadi perempuan juga bisa join di Bangkit Academy ini. Selanjutnya 8% program diploma, terus ada 500 universitas dan 38 provinsi dari 39 provinsi mendaftar di Bangkit ini. Nah, kemudian ada sebanyak 2.000 lebih yang mengambil Learning Path Mobile Development, 4.000 lebih untuk Machine Learning, dan 3.000 lebih untuk Cloud Computing. Itu data di Bangkit 2023. Nah, ini bisa kita lihat pada peta penyebaran mahasiswa yang mendaftar Bangkit dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur ada guys. Jadi kalian harus menjadi salah satu dari sini kalau bisa. Nah, selanjutnya ini ada mitra utama sejak Bangkit berdiri. Kalau dari industri ada Google, Goto, Traveloka, Deeptech.id, dan dari universitas bisa dilihat di sini ada ITS, TB, UI, UGM, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga ada kampus yang menjadi Bangkit Affiliate sejak 2022. Ada banyak nih. Nah, tapi nggak ada Unpam nih. Ya, siapa tahu di tahun depan Unpam bisa jadi salah satu Bangkit Affiliate. Nah, perjalanan Bangkit selama 4 tahun nih, mulai dari 2020 sampai 2023, kuota pesertanya semakin bertambah dari 300, 3.000, 3.100, 9.500, dan untuk 2024 akan dibuka sebanyak 90.000 peserta. 9.000 peserta. Nah, dari tadi udah apa sih itu Bangkit? Nah, terus sekarang kita masuk ke metode dan kurikulum belajar. Nah, di Bangkit ini rata-rata jam belajarnya tuh 949 jam belajar dengan beberapa metode pembelajaran, yaitu pertama ada daring atau daring berupa asinkronus. Nah, yaitu kita belajar secara mandiri melalui platform decoding, Coursera, dan Google Cloud Skill Boost. Nah, ini merupakan persiapan menuju sertifikasi global. Selanjutnya ada daring atau daring secara sinkronus. Nah, ini kita kayak kuliah online ya guys. Kita bertemu dengan instruktur
Nah, di situ instrukturnya bisa menjelaskan tentang teknologi, tentang soft skill, English, terus ada kegiatan study group atau belajar bersama, terus ada guest speaker session. Selanjutnya ada refleksi dan konsultasi. Ini biasanya dilakukan seminggu sekali. Nah, nanti kita sesuai kelas kita, nanti bakal ada mentor. Kalau misalnya kita ada punya kesulitan atau ada beberapa tugas yang kita nggak mengerti, kita bisa tanya ke mentor. Nanti mentornya bisa kasih solusi, bisa ngasih jawaban, atau teman-teman lain juga bisa saling bantu gitu. Selanjutnya yang terakhir ini ada capstone project, yaitu project akhir. Nah, ini kita dikasih waktu selama 4 sampai 5 minggu. Nah, di sini dari 3 learning path, kita bakal dijadiin satu tim, terus kita bakal membuat suatu aplikasi. Nah, selain kita belajar tentang teknologi, kita juga belajar tentang soft skill. Nah, ini ada growth mindset and the power of feedback, ada time management, ada critical thinking and problem solving, ada adaptability and resilience, project management, professional communication and networking, digital branding, and interview communication. Nah, selain itu kita juga bakal dapat sesi English, kelas English, yaitu ada spoken correspondence, expressing opinion, dan business presentation. Nah, aku mau kasih disclaimer, di sini Bangkit full menggunakan bahasa Inggris selama pembelajarannya. Jadi, kalau di platform Decoding, Coursera, itu pakai bahasa Inggris. Nah, kita ngerjain tugasnya dalam bentuk bahasa Inggris. Terus kalau misalnya ada sesi sinkronus atau ketemu sama instruktur, itu juga kita pakai bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya kalian nggak paham, kalian bisa menggunakan teknologi nih. Kan biasanya kalau di Bangkit itu pakai Google Meet. Nah, di Google Meet itu ada fitur caption. Nah, jadi kalian pakai fitur itu nanti kalau misalnya instrukturnya ngomong, bakal ada teksnya kan. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kalian mau bertanya, tapi kalian masih ragu dengan grammar kalian, kalian takut salah, nah kalian bisa nanya pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa, dibolehin kok. Yang penting nanti seiring berjalannya waktu, kalian pasti bisa kok menggunakan bahasa Inggris. Nah, selanjutnya ini ada materi pembelajaran dari tiap-tiap learning path. Nah, di tiap tahun, semua learning path ini materi-materinya selalu diupdate. Contohnya nih, waktu aku dulu tuh mathematics, dapat course mathematics for ML aja. Nah, untuk di tahun depan dapat course mathematics for ML and data science. Terus ada materi-materi baru kayak AI atau AI, artificial intelligence. Nah, ini ada beberapa materi AI. Yang pertama ada Introduction to Artificial Intelligence. Ini untuk course untuk alur belajar mobile development sama cloud computing. Selanjutnya ada Apply Machine Learning. Ini untuk mobile development dan cloud computing. Selanjutnya ada Generative Artificial Intelligence. Ini untuk machine learning. Dan ada bonus materi untuk cloud computing, yaitu materi cyber security. Nah, apa sih keuntungan mengikuti Bangkit 2024? Yang pertama, dan yang utama juga, ini sertifikasi global. Nanti kalau kalian rajin, kalian sering ngerjain tugas tepat waktu, kalian ikuti semua sesi, kalian bakal berkesempatan besar untuk mendapatkan sertifikasi global. Jadi kalian bakal dikasih token sertifikasi, nanti kalian ngerjain examnya, dan sertifikasi global ini sangat bermanfaat guys untuk kalian kerja nanti. Nanti kalau misalnya rekrutmen lihat kalian ikut punya sertifikasi global, pasti ada kemungkinan besar kalian diterima. Kemudian seperti yang dibilang di awal, kurikulumnya update dan instruktur ahli. Selanjutnya ada pelatihan intensif melalui ILT, kemudian ada konversi SKS dan konversi RKS, sama kayak aku bilang yang waktu MSIB tadi, kalau misalnya ada beberapa materi yang bisa dikonversi, itu bisa dibicarakan lagi dengan prodi. Kalaupun enggak, bisa dikonversi menjadi SKPI. Kemudian kesempatan kerja untuk lulusan. Nanti kalau selesai Bangkit, kita bakal ada namanya Google Career Fair. Nah, di situ bakal banyak perusahaan-perusahaan yang bakal merekrut calon-calon alumni dari Bangkit. Nah, ada beberapa perusahaan yang memprioritaskan alumni Bangkit, jadi kayak diutamakan lulusan Bangkit. Nah, jadi kalau misalnya kita lulus dari Bangkit, terus kita melamar, kita ada mendapatkan peluang yang lebih besar daripada teman-teman yang nggak ikut Bangkit.
Nah, selanjutnya ini sih ada dana inkubasi sebesar 140 juta. Nah, dana ini digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang kita buat. Kalau misalnya kita masuk top 20 capstone project kita, nah kita bakal dapat dana inkubasi 140 juta. Itu dipergunakan dengan baik, guys. Jangan digunakan untuk DP rumah ya. Ntar jadi masalah. Nah, selanjutnya ini ada visualisasi pembelajaran di Bangkit. Ada instructor-led training, terus ada mentoring session. Nah, ini mentoring session ini biasanya pas capstone. Jadi kita pas capstone project, kalau kita bingung mau diapain, ini ngodingnya gimana, kita bisa tanya ke mentor. Selanjutnya ada guest speaker session. Nah, ini biasanya sesi mingguan tiap Jumat kalau waktu aku. Nah, di sini ada expert-expert dari industri, mereka kayak nge-share pengalaman mereka, ngasih tips-tips tentang pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa tim inkubasi yang berhasil dinilai di tahun 2023 batch 1. Ada dari Halil Quran, ada Baksara. Baksara ini kayak aplikasi untuk belajar bahasa aksara Jawa, dan ada lain sebagainya. Kemudian gimana sih syarat dan cara daftarnya? Nah, yang pertama, warga negara Indonesia, selanjutnya berstatus aktif, berasal dari seluruh program studi, jadi semua program studi dibolehkan untuk ikut Bangkit, dan berasal dari seluruh universitas yang terdaftar di Pedidikti. Nah, pada saat program berlangsung, ketentuan semester mahasiswa adalah sebagai berikut. Untuk mahasiswa D4 atau S1 minimal semester 6 atau lebih, mahasiswa D3 minimal semester 4 atau lebih, dan belum dinyatakan lulus dari universitas per Juli 2024 mendatang. Nah, untuk registrasi Bangkit sendiri, bisa kalian ketik g.co/bangkit dan klik apply now. Kemudian lakukan daftar ulang melalui application form, kemudian kerjakan assessment test di platform The Coding. Nah, selanjutnya daftar di platform Kampus Merdeka atau Kampus Merdeka Mandiri, dan yang kelima, tunggu pengumuman penerimaan Bangkit Akademi 2024. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Asih Sulastri Madinah yang sudah memberikan penjelasan yang sangat hebat untuk materi Bangkit dan MSIB ini. Ini Ibu mau nanya, langsung buka sesi pertanyaan atau nanti digabung? Bareng sambil berjalan aja kalau ada yang mau bertanya. Nah, baik untuk teman-teman semuanya, jika ada yang mau dipertanyakan mengenai MSIB ataupun Bangkit itu sendiri, bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa raise hand dan langsung open mic. Kita ongoing aja ya, Nak, biar nggak tunggu-tungguan. Siap, Bu, siap. Biar gaya. Nana kan biasa pakai bahasa Inggris. Nurul juga nggak mau pakai bahasa Inggris, nggak bisa, Nak. Nah, dari penjelasan Saudari Asri Sulastri Madinah, itu dapat diberikan kesimpulan bahwa MSIB sendiri ini memiliki banyak program. Nah, salah satunya yang sudah dijelaskan tadi ada magang dan studi independen serta Bangkit Akademi. Nah, untuk magang dan studi independen sendiri ini sekarang udah memasuki batch ke-6, yang dimana untuk persyaratannya itu lebih mudah dibandingkan batch-batch sebelumnya. Setelah itu, untuk mahasiswa yang ingin mendaftar, ada maksimalnya yaitu 22, dan target untuk batch tahun ini untuk MSIB itu menerima sejumlah 45.000 dengan kuota magang sejumlah 27.000 dan studi independen 18.000.
Nah, untuk Bangkit Akademi sendiri itu merupakan salah satu program MSIB yang dimana program kesiapan yang menghasilkan talenta digital berkarir yang bekerja sama dengan Goto, Tokopedia. Nah, target peserta yang diterima oleh Bangkit Akademi untuk besok sekarang itu sebesar 9.000 peserta. Banyak banget keuntungan yang bisa didapat nih, teman-teman. Salah satunya itu sertifikasi global yang tadi Kanana udah bilang. Terus apa namanya? Kesempatan kerja di perusahaan, apalagi sekarang katanya yang difokusin dulu dari yang alumni Bangkit itu sendiri. Nah, buat teman-teman semuanya dengan minimum semester 4 nanti semester depan itu buat yang mau ikut program MSIB baik magangnya, studi independennya maupun bangkitnya dan masih bingung itu boleh ditanyain langsung ke Kanana ataupun ke Ibu Nurul. Boleh langsung on mic ya, teman-teman. Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu aja, Maul, sambil menunggu mungkin yang lain masih berpikir mau bertanya apa. Baik, teman-teman, untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh dosen kemahasiswaan kita, Ibu Nurul Litasari, SPDMH, mengenai digitalisasi pertukaran mahasiswa Merdeka? Merdeka dan kampus pengajar. Pada Ibu Nutasari, SPDMH, saya persilakan. Oke. Nih aku nge-share yang mana nih? Saking kebanyakan yang dibuka jadi begini nih. Mak. Oke, apakah sudah terlihat atau belum terlihat? Sudah, Ibu. Oke, tadi Nana sudah menyampaikan tentang sekarang berubah jadi digital semuanya. Jadi untuk yang MBKM sekarang tidak perlu lagi minta SR dan SPTJM. Sebelumnya, bibir dikulum sambil makan talem. Assalamualaikum, selamat malam. Jangan bosen-bosen konser Nurul hari ini duet maut sama Astrid yang biasa aku panggil Nana. Jadi kalau tadi Nana menyebutkan ada banyak sekali keuntungan yang diterima dan aku mengapresiasi itu sangat. Enggak bosan-bosan bilang kalau ada satu lulusan kita yang menggunakan aplikasinya untuk lulus jadi by project. Terus sekarang masih angkatan lalu itu ada satu yang di ION untuk magang. Lalu angkatan ini ada satu anak aku bangga banget sama dia karena dia bisa kerja di Menara BRI, Sarheli, anak Citugu gitu kayak kerja di Kuningan, pakai lanyard Kuningan gitu kayak terus dia kerja melihat gedung-gedung tinggi. Keren banget nggak sih gitu. Jadi buat aku temen-temen mungkin generasi sandwich ini selalu berpikiran apa sih benefitnya buat gue gitu kayak gue dapat apa gitu. Kalau buat aku stop berpikiran apa yang bisa kalian dapat, tapi berpikirannya apa yang bisa kalian berikan. Jadi kalau buat aku gini, pemerintah sudah menyediakan semuanya mulai dari prakerja, terus ini MSIB. Jadi kalau nanti teman-teman keluar dari Universitas Pamulang bersama dengan ribuan mahasiswa lain, terus masih ngeluh ke pemerintah, "Hai pemerintah, gue tuh nggak dapat kerjaan loh, lowongan kerja lu mana?" Nah, lu selama kuliah ngapain aja? Tadi Nana sudah menyampaikan tentang SKPI, right? Sekarang semua perusahaan itu nggak bisa dibohongin, guys. Karena nyangkut ke LinkedIn. Bener nggak aku cara nyebutnya? LinkedIn. Nyangkut ke LinkedIn. Jadi apa yang teman-teman lakukan apa yang teman-teman lakukan? Aku kayak berdosa gitu ya. Apa yang teman-teman lakukan selama perkuliahan itu bisa banget di-apply ke situ. Jadi CV-nya udah nggak kayak Nurul lagi bikinnya. Masih dibantuin sama Anissa Teresia bikin CV. Masih zaman baheula gitu. Kayak aku juga baru tahu, oh sekarang semuanya itu bisa masuk gitu. Jadi buat aku apapun program pemerintah, tadi Nana menyebutkan ada 8 dan ini kita bahas salah beberapanya ya. Nggak semuanya kita bahas karena masih ongoing. Jadi
Ayolah guys, janganlah berpangku tangan gitu. Kehidupan kalian baru akan dimulai begitu keluar dari Unpam. Dan selama kalian di Unpam, maka ayo, apa yang bisa kalian dapat, ambil. Kalian jangan teriak-teriak uang pajak diambil, uang pajak diambil. Ini dari uang pajak. Maka ini kalian lakukanlah dengan baik. C. Udah cocok belum Nurul jadi anggota legislatif? Dukung Nurul. Gak, takut. Oke, ini salah satu caranya tadi adalah digitalisasi ya guys. Jadi teman-teman sekarang udah nggak minta lagi SR dan SPTJM ke Nurul. Malam-malam WhatsApp masih harus ada berita acara dan lain sebagainya. Ini sudah dipermudah. Jadi teman-teman sekarang tinggal klik-klik submit. Tapi harus teman-teman ketahui namanya semuanya by system, maka teman-teman tidak boleh salah klik, tidak boleh salah pilih program, tidak boleh juga salah mengisi identitas. Jadi betul-betul harus teliti ya. Oke, jadi setelah teman-teman klik-klik tadi itu, baru aku dari Prodi bisa memvalidasi. Tapi sebelum validasi juga aku harus memastikan bahwa data yang teman-teman pilih itu betul. Terutama anak KIP yang besok mau ikut program, tuliskan teman-teman menerima biaya bantuan itu hanya 700.000. Kalau teman-teman menuliskan 4 juta sekian, maka teman-teman tidak akan mendapatkan biaya hidup. Ya, jadi jangan salahin Nurul kalau uangnya nggak turun. Nurul lagi diomelin ntar. Ini alur verifikasinya kalian nggak perlu tahu lah ya. Nah ini dia. Kalian harus benar-benar nulis namanya. Kalau misalnya namanya panjang, ya nggak perlu disingkat lah. Tulislah semua NIM, program studi, tipe programnya, IPK teman-teman tadi per program beda syarat IPK-nya. Jadi silahkan dicari tahu. Jadi kalau buat aku, teman-teman harus pinter-pinter, jangan pernah menyalahkan, aku salah klik Bu, salah ini, ya dilihatlah yang benar ya. Terus kalau teman-teman udah oke, udah benar-benar benar, baru submit. Karena kesalahan yang teman-teman lakukan itu tidak bisa lagi diulang. Oke. Terus ini tuh ada, aku bisa menyebutkan perlu revisi jika perlu direvisi atau ditolak. Gitu ya guys. Jadi jangan sampai ada penolakan. Oke, ini dia. Untuk tanda tangan yang teman-teman masukkan, tolong jangan pakai seperti ini. Tapi beneran di scan, bukan pakai scan handphone, tapi di scanner beneran. Harus terang dan bersih. Ya, kalau ada perlu tanda tangan yang di scan. Tapi ini sih untuk pimpinan perguruan tinggi. Tapi takutnya teman-teman perlu tanda tangan pribadi, jadi tolong jangan seperti ini ya. Dipastikan betul-betul bersih. Tuh. Oke, and then udah sih, itu aja. Ini untuk alurnya tuh. Ini akun dari kita. Jadi yang pakai digitalisasi adalah MSIB dan KM. Untuk PMM masih menggunakan alur seperti dulu, seperti biasa. Jadi yang mau ikut MSIB dan ikut KM harus pakai digitalisasi. Kalau ada yang belum dipahami, sebelum submit mendingan bertanya daripada sok tempe terus nanti salah. Dan teman-teman tidak bisa lagi gini. Kalau dulu kan ada tuh masa di mana kalian menunggu MSIB terus ternyata nggak lolos terus kalian ikut KM. Nah sekarang udah nggak bisa tuh, teman-teman harus menentukan pilihan. Mau magang, mau SI, mau bangkit, atau mau KM. Jadi nggak bisa semua-muanya dicobain. Ya. Jadi kalau emang teman-teman punya keinginan untuk memperbaiki CV, misalnya mau ikut SI tadi, mau ikut bangkit, atau mau ikut magang, dipastikan betul-betul mau ikut yang itu. Dan istiqomah sudah pasti. Oke, itu tentang digitalisasi. Aku langsung masuk ke, sebelum masuk ke pertanyaan, kita materi dulu ya. Jadi nanti jawabnya biar enak sekalian. Oke, masuk ke KM. KM dulu lah. Sebelum ngomongin antar pulau. Nanti kangen. Oke, sudah munculkah KM-ku? Aku nggak tahu kenapa teman-teman sekarang ini drastis banget kenaikan KM-nya, hampir
di atas 100% ya. Karena KM 5 cuman Ahmad Alvin, and then di KM 6 ada 10. Berarti berapa tuh kenaikannya? 100% lebih. Ya kan? Jadi buat aku itu nggak ada hal yang, tapi kan kita matematika Bu, nggak boleh ngajar. Ya kenapa enggak? Karena tadi apapun boleh kalian ambil selama itu masih jadi mahasiswa. Oke, ini dia. Yang namanya kampus mengajar, sudah pasti kalian mengajar. Jadi jangan membayangkan kalian di sekolah itu akan diem-diem aja. Jadi kalian harus mencurahkan segala tenaga pikiran kalian. Tuh, agen perubahan bagi pendidikan Indonesia, hard skill dan soft skill meningkat, rekognisi hingga 20 SKS. Kalau di matematika tidak bisa karena kita bukan pendidikan. Yang kita rekognisi adalah KKP dan apa yang direkognisi laporannya. Dibuat menjadi laporan KP. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang melakukan MBKM apapun itu, laporan akhir kalian dibuat menjadi laporan KP, dimasukkan ke pedoman laporan KP. Itu kan udah gampang banget nggak sih, kalian tiap minggu kayak masukin gitu, terus tinggal di apa nyebutnya, ditransfer gitu, ya. Ini salah satunya ada literasi, bukan salah satu. Ada salah 4 ya, literasi, numerasi, adaptasi teknologi, terus ada literasi berbudaya, literasi numerasi. Ini yang akan kalian lakukan nih selama jadi mahasiswa KM. Dan alhamdulillah aku menjadi DPL dan memang ini yang dilakukan selama 4 bulan itu. Dengan waktu 4 bulan, waktu yang sempit, tapi kalian harus mewujudkan ini semua. Tuh. Ini ya. Literasi 8, ini suara siapakah yang masuk? Boleh dibantu kakak-kakak panitia? Aku suka terdistraksi suara soalnya. Literasi 8,4 bulan itu dijadikan 4 bulan, itu benar-benar di-press banget. Jadi kalau teman-teman mau mencoba ini, buat aku dukung. Salah satunya sudah pasti pengelolaan perpustakaan, pembuatan pojok baca untuk literasi. Terus ini ada untuk EcoBrick atau pemanfaatan lingkungan, dan yang terbaru mungkin teman-teman udah sering dengar penguatan Pancasila lagi, program P5, karena sekarang anak-anak itu pakainya kurikulum terbaru sama kayak teman-teman pakai kurikulum MBKM. Oke. Jadi di KM7 ini ada SD, SMP, SMK. Nah, kalau untuk mahasiswa matematika sendiri nggak berani ngambil SMK, kebanyakan di SD dan di SMP. Ini dia lini masanya sudah mulai dibuka 1 sampai 24 November untuk Bapak Ibu yang bergabung bersama saya malam ini untuk yang menjadi DPL. Nggak tahu ada yang bergabung atau enggak. DPL-nya sama Bapak Ibu di 1 sampai 24 November, and then seleksinya di 1 sampai 22 Desember. Pengumumannya di 26 Desember untuk mahasiswa. Masa konfirmasi, jadi teman-teman boleh konfirmasi, confirm. Di 26 sampai 28, lalu ada pemetaan, ini untuk DPL dan mahasiswa di Januari. Hasilnya, lalu ada pembekalan, pelepasan dan penugasannya dari Februari sampai Juni, berarti di semester depan. Dan penarikannya di 12 Juni. Gitu ya. Ini dia, sama syaratnya. Tapi di sini paling rendah semester 4. Jadi untuk sekarang kakak-kakak yang unyu-unyu banget yang sekarang semester 3 kayak mau naik ke semester 4 boleh. Boleh mendaftar. Terus IPK-nya minimal 3,00 Bu, aku 2,58. Ya. Bukan salah aku. Kan di sini udah tahu ya 3,00 ya. Belum pernah ditetapkan menjadi peserta. Jadi yang sekarang KM6 jangan berharap bisa ikut KM7. Kalian seneng banget gitu kayak mau ikut KM lagi. Harus sehat jasmani, rohani, dan keuangan. Jadi jangan suka WhatsApp ke DPL-nya nanya kapan BBH turun, kapan BBH turun. Kalau emang ikut ini cuman untuk BBH, mendingan diem-diem aja di rumah. Generasi sandwich ini. Uang terus. Maunya begini, nggak mau mencari. Aigo. Bersedia mengikuti, melaksanakan, dan menyelesaikan program dengan baik tadi. Istiqomah.
Ya guys. Oke, mahasiswa mendaftar, data diri harus lengkap. Terus ada seleksi administrasi, seleksi substansi, kalian ada tes-tes seperti biasa, ada tes literasi, numerasi, tes kebinekaan, terus ada value. Wah, baru nih. Oh, ini pakai tesnya gitu, ada sistem tesnya. Setelah itu baru kalian dinyatakan lulus. Oke. Ini sama kayak tadi, kalian daftar ke MBKM, upload, terus ada verifikasinya. Nah, ini dia. Jadi teman-teman itu tidak bisa memilih sekolah. Jadi sekarang yang memilih itu bukan lagi pusat tapi BP atau BPMP yang terdekat. Jadi kalau dulu langsung dari pusat, kalau sekarang misalnya Nana rumahnya di Depok, maka yang terdekat adalah BPMP Depok yang memetakan sekolahnya gitu. Jadi untuk kasus-kasus seperti Ifah kemungkinan tidak terjadi lagi karena dia rumah di mana, ditempatinya di mana. Ya. Terus ini DPL, kayaknya nggak ada teman-temanku yang masuk, jadi kita nggak usah bahas DPL. Oke, ini dia peran mahasiswa menjadi mitra guru. Jadi kalau teman-teman nanti pada saat keterima terus menjadi guru infal itu sudah biasa. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan sudah pasti, adaptasi teknologi. Kenapa? Karena biasanya di sekolah ini masih kudet sama. Sekolah yang aku gawangi ini juga anak-anaknya tuh terkesima gitu melihat Infokus. Kayak itu suatu benda yang mewah. Padahal nggak jauh-jauh banget dari Jakarta. Aku dapat di Ciseeng, terus mereka kayak melihat Infokus itu kayak wah gitu. Bagaimana kalau ditempatkannya lebih jauh lagi? Jangan-jangan itu disangka benda suci, ya kan? Bisa menampilkan gambar gitu. Terus ada sosialisasi produk pembelajaran Kemendikbudristek sudah pasti. Teman-teman jadi perpanjangan tangan. Oke, lalu ada prapenugasan, penugasan, dan pasca. Tadi Nana sudah menyampaikan bahwa laporan itu penting. Jadi dari sebelum, terus ada pelaksanaan dan paskanya ya. Ini literasi, numerasi, asesmen, visi nasional, dan soft skill. Pengakuan SKS tadi sudah aku sebutkan bahwa kita tidak bisa dikonversi karena kita bukan pendidikan. Ya, jadi jangan marah-marah kalau nggak bisa dikonversi. Tadi Nurul sudah membuat yang lain. Jadi dikonversinya ke laporan KP-nya ya. Gitu ya guys. Oke guys. Oke, ini contoh-contohnya. Nah, ini dia. Bulatkan tekadmu, beranikan langkahmu, mari ambil bagian untuk perubahan pendidikan di Indonesia. Gitu guys. Jadi ayolah, kalau buat aku selalu ingat kata Bung Karno, jangan tanya apa yang negara berikan untukmu, tapi apa yang kamu bisa berikan untuk negaramu. Gitu guys. Yuk, yuk. Jadi kalau yang selama ini marah-marah uang pajak dibeliin Rubicon, ayolah kaliannya juga harus pinter. Kegiatan kayak gini dibiayain sama negara. Oke, satu lagu terakhir tentang PMM. Sebelah mana PMM aku? Oh, masih di sini juga. Oh, ini dia. Oh, masuk. Ya, selamat datang Bu Dewi. Apakah DPL-nya harus saya jelaskan nih Bu Dewi ini? Atau kita mau les aja berdua? Les aja berdua, Bu Nurul, nggak apa-apa. Siap, siap, siap. Siap, berangkat. Oke, teman-teman, Bu Dewi ini sudah 2 kali menjadi DPL. Bu Dewi terbaik. Selalu mengharumkan nama matematika karena selalu ada aja yang jadi DPL. Terbaik Bu Dewi. Kalau Nurul 1 kali aja jadi DPL-nya. Karena makhluk-makhluk ini juga cukup menyulitkan Nurul Itasari. Tapi aku cinta. Karena kalau nggak ada kalian, program ini nggak akan sukses. Cinta-cinta guys. Oke. Aku mau sosialisasi PMM. Kemarin ada yang sudah WhatsApp aku mau ikut PMM. I'm so happy. Semoga jadi ya. Karena aku selalu bilang ke teman-teman, mungkin teman-teman bosan mendengar ini. Kalau buat aku, apply aja dulu. Masalah rezeki atau enggak rezeki mah itu urusan belakangan. Kayak tahun PMM 3 kemarin enggak rezeki, aku sebut saja Intan Putri tidak jadi berangkat karena ada berkas yang tidak
masuk gitu, kurang berkas. Tapi kalau buat aku nama matematika sudah ada, oh Intan Putri udah nyoba. Tapi kalau sama sekali nggak ada, ayolah guys, masa dari 200 mahasiswa nggak ada yang nyoba sih? Ini pertukaran mahasiswa merdeka sudah masuk ke batch 4 dan ini tahun pertama ada di genap. Biasanya selalu ada di ganjil. Entah mengapa ini mencoba hal yang terbaru. Tapi Unpam tidak menerima inbound, kita hanya gaya ngomongnya begitu karena Pak Fajar memang begitu kalau ngomong. Kita tidak menerima inbound, tapi kita mengirim outbound. Jadi untuk teman-teman yang tetap mau pergi, Unpam tetap mengirim. Dan kalau misalnya teman-teman pergi beneran seperti kemarin ya Jess, Nurul temenin sampai bandara walaupun via WhatsApp karena Nurul lagi hamil utun. Biasanya Nurul temenin sampai ke bandara, itu beneran. Rina udah lulus ya. Rina waktu ke Bangka Belitung, pejuang muda, itu Nurul temenin ke bandara. Nurul antar sampai bandara beneran. Jadi yuk yang mau ikut PMM, Jess dan Intan Halawa udah nggak bisa lagi. Sorry. Nggak boleh lagi memang biasanya gitu. Oke, ini PMM 1 ada 11.000, PMM 2 12.000, PMM 3 15.000. Wow. Lalu ada kuota PMM 4 15.000. Gile. Yuk jadi salah satunya dari 15.505. Siapa tahu kamu salah satunya. Yang enggak sih? Oke. For your information guys, kalau PMM itu nggak bisa pulang kampung. Jadi misal, aku ambil contoh saja. Di sini ada yang pejuang-pejuang rindu rumah, misalnya yang dari Nias, apakah itu belakangnya Zebua atau Halawa atau Yupen misalnya, kangen rumah, mohon maaf nggak bisa karena mengikuti KTP. Jadi teman-teman bisa mengikuti di luar itu, di luar KTP sama di luar universitas. Jadi kalau teman-teman KTP-nya Sumatera, universitasnya ada di Jawa, maka nggak boleh di dua ini, harus pergi keluar. Gitu. Paling dekat kemana ya kemarin Jessica sama Intan paling dekat ke Nusa Bali, itu paling dekat. Kalau mau jauh sekalian ya pergi jauh sekalian sana ke Sorong ya. Oke. Kalau yang baru sekarang mahasiswa mendapatkan bantuan biaya hidup atau BBH dan dana transportasi pesawat tapi BPJS ditiadakan. Oh lupa, tadi KM7 sudah tidak ada lagi BBH. Jadi sorry untuk yang mau ikut KM7, kalian udah nggak boleh lagi nanya. Sorry. Yang ditiadakan itu bukan BBH-nya tapi UKT-nya, maaf. UKT-nya udah nggak ada. Jadi sorry ya guys, uangnya dikurangin buat beli Nurul. Nurul mau beliin opa. Ya, dari negara. Jadi untuk teman-teman yang nanti mau ikut KM7, ada uang yang ditiadakan, itu bukan kebijakan dari PT, tapi memang kebijakan dari Kemdikbudnya ya. Sama ini juga BPJS-nya ditiadakan, teman-teman harus bayar BPJS sendiri. Dan punya BPJS ini wajib untuk PMM. Apapun itu sih maksudnya asuransi kesehatan, takutnya kalian sakit. Lalu ini ada modul Nusantara. Modul Nusantara itu namanya aja, pelaksananya adalah kalian jalan-jalan. Pergi-pergi ke satu tempat ke tempat lain untuk mencari ilmu. Bukan mencari kitab suci ya, karena kalian bukan sunggokong. Jadi modul Nusantaranya itu ada kebinekaan 8 kali kalian jalan-jalan, inspirasi 2 kali, ketemu tokoh penting. Kalau kemarin di PMM kita yang ketiga ini ada Dik doang, nggak tahu kalau yang inspirasi kedua mengundang siapa, mungkin Nurul. Terus ada refleksi 5 kali, aka ngobrol-ngobrol, dan konsos, kontribusi sosial 1 kali. Ini ya seperti membantu pendidikan misalnya bangun perpus dan lain sebagainya. Oke, ini ya tadi udah aku jelaskan. Nah, kewajibannya adalah mengikuti perkuliahan. Jadi kalau di sana UTS ya ikut di sana UTS-nya tadi akan ditransfer nilainya ke sini. Tapi sepengalaman aku mungkin ada beberapa mata kuliah yang tidak sama dan itu tetap menjadi hutang sehingga kalian tetap harus ambil. Tapi tenang, prodi kita memudahkan itu. Kalian bisa absen berjalan ya nggak Jess? Kamu jalan-jalan ke Sabtu, ke malam ya. Jadi itu bisa masih bisa diambil lah gitu ya.
Jadi teman-teman mengambil skemanya 20 langsung full. Misalnya ngambil di Udayana 20 SKS full di sana, atau 14 SKS di sana dan 6 di kita. Yang wajib adalah modul tadi 4 SKS-nya. Ini manfaatnya ada pengalaman baru, pertemanan, percintaan kalau rezeki. Ya kita nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu jodoh kamu ternyata bukan di Universitas Pamulang, tapi mungkin di universitas mana gitu ya. Karena sepengalaman aku PMM 1 menghadirkan kisah-kisah cinta. Yang sekarang masih bertahan tinggal beberapa sih, sisanya kan nggak bisa LDR nggak sih? Karena LDR itu sulit, nggak bisa nonton bioskop bareng ya nggak. Masa nonton bioskop mau video call gitu kayak gimana? Ya. Terus ada sertifikat, ini juga kepake banget. Jadi kalau buat aku gini, apapun yang kalian lakukan itu akan ada di SKPI. And then SKPI itu berguna banget untuk nanti kalian kerja. Karena universitas yang bagus akan kalah sama kalian yang punya skill. Jadi kalau kalian lulusan Unpam, nggak usah berkecil hati kalau kalian punya skill yang keren. Terus ada dana bantuan hidup, ini 1 semesternya. Aku lupa sekitar 1,2 nggak sih Jess? BBH itu turun per 1 semester atau berapa kamu turun kemarin Jess? BBH kamu? Per 2 bulan Ibu. Berapa tuh? 1,2. 1,2 tuh, 1,2 guys turunnya. Tapi ya sekarang 1,5 Bu. Oh, naik guys, Naik. 1,5. Transportasi pulang pergi dijamin sama pemerintah dan nggak usah minta bisnis kelas lah guys. Udah bisa naik pesawat aja udah alhamdulillah lah ya. Apalagi yang nggak pernah naik pesawat ya. Ini masih sama mahasiswa aktif berada di semester 3. Jadi yang sekarang semester 2, besok semester 3. Tapi sayangnya di kita semester 2 adanya reguler C ya. Tapi kalau reguler C-nya ternyata tidak bekerja, di rumah aja, daripada di rumah aja diomelin mama, mendingan pergi keluar pulau, ya enggak? Terus WNI sudah pasti, dan ini 2,8. Nah, kalau tadi IPK kalian 2,85, ikut PMM deh nih. Ya, kan tadi KM harus 3, MSIB juga harus 3. Nah, yang ini nih cocok nih, ya. Terus ada SPTJM, ada rekening aktif, ini mandiri, kecuali untuk Aceh, harus BSI kan kita di Pamulang ya. Nah, mandiri, asuransi kesehatan apapun itu yang aktif, apapun itu. Ini alurnya. Ini dia yang penting lini masanya. Kita sudah masuk ke sini ya, pengumuman PT penerima. Kita nggak menerima karena kita nggak ada inbound. Ini November Desember pendaftaran akun. Jadi guys, ayo mulai. Terus ada verifikasi dari PT pengirim. Ada tes Desember, pengumumannya di Desember, persiapan pembekalan, pelaksanaannya di Januari sampai Agustus. Wah, lagi musim hujan enak-enak tuh syahdu. Terus Juni sampai September pengakuan SKS dan laporan akhir. Oke. Dah, kalau tadi KM7 itu punya slogan, aku lupa lagi slogannya kampus mengajar. Bermakna. Bergerak sambil berdampak. Nah, itu dia. Terima kasih banyak Bu Dewi. Bergerak sambil berdampak. Kalau PMM punya slogan bertukar sementara, bermakna selamanya. Begitu kalau di Unpam gerakannya. Bertukar sementara, bermakna selamanya. Bertukarnya sementara, tapi bermaknanya selamanya. Apalagi ada rezeki jodoh ya guys. Gitu kalau dari aku. Jadi dari 4 ini, mangga udah mulai dicap cip-cup. Mana yang berucup, mana yang mau kalian pilih. Gitu guys, kita kembalikan lagi ke MC kita karena sudah banyak yang bertanya-tanya. Mangga, mangga, mangga. Asyillah. Terima kasih penyampaian materinya yang sangat luar biasa oleh Ibu Nurulita Sari SPD MH. Nah, buat dari penyampaian materi Ibu itu tentang Kampus Merdeka dan pertukaran mahasiswa Merdeka itu dapat diambil kesimpulan bahwa dua-duanya merupakan program
MBKM seperti yang tadi, cuman bedanya yang PMM itu merupakan pertukaran mahasiswa, jadi kita kuliah di luar pulau. Dan yang tadi kata Ibu bilang bahwa kita nggak boleh ngambil universitas di asal universitas dan asal KTP. P. Mm-mm. Dan Boleh untuk pulang kampung. kuota PMM untuk batch keempat ini dia menerima 15.000. 15.000. Nah, Mantap, buat mantap, mantap. teman-teman semester 4 itu boleh banget tuh buat daftar. Nah, untuk KM sendiri itu kita apa namanya? Yang batch ke-7 ini dia menerima banyak, dan tapi sayangnya untuk KM nggak bisa dikonversi ya Bu ya, karena kita bukan pendidikan. Ya, jadi tadi konversinya tetap ke LKP. Ya, laporan kerja. Ke laporan kerja praktek sampai lupa Nah, tuh. buat teman-teman semua yang masih bingung atau masih ada yang mau ditanyakan, terus yang berminat untuk mengikuti PMM, KM, MSIB dan lainnya itu bisa langsung ditanyakan. Oke, di sini ada alumni KM kah? Alumni KM? Kayaknya masih ongoing ya KM-nya. Nggak ada alumni KM. Oke, karena alumni KM-nya nggak ada, karena aku sebagai DPL, kalau buat aku ada salah satu yang nggak tahu kenapa, mungkin itu kodarullah ya, anak matematika terus masuknya ke DPL aku juga semester 5, Gita Indah. Dan buat aku apa yang dia lakukan di sekolah itu sama aja. Jadi matematika itu berdampak juga. Jadi kalau buat aku, kalian masih bertanya-tanya, nanti kita ngajar seperti apa, nggak usah dibohongi bahwa CPL kita kebanyakan baliknya ke guru juga gitu. Walaupun itu bukan CPL kita, tapi mungkin guru adalah salah satu cara ninja kalian untuk punya taklaring untuk bekerja atau mengisi kekosongan. Atau teman-teman juga sebenarnya sekarang udah mulai jadi mentor-mentor bocil-bocil gitu untuk les-les matematika. Jadi kalau buat aku nggak usah khawatir. Oke, untuk PMM, alumni PMM 2, Jess, gimana Jess? Jualan PMM nih Jess. Ya Ibu, Seru-seru nggak PMM? Jualan PMM kita. ibunya di ya? Kenapa Ibu? Gimana selama PMM 2 untuk mengajak adik-adiknya nih ikut PMM 4? Keren banget, pokoknya sangat berkesan, apalagi banyak banget pengalaman-pengalaman yang pastinya nggak didapat pada saat kita berkuliah di ruang kelas saja pastinya, karena kita bisa mengenal budaya, dan itu salah satu tujuan dari adanya PMM ini, kenal satu sama lain, bahkan kita bisa lebih apa ya, bisa lebih tahu dan bisa lebih terjun langsung ke lapangan untuk tahu budaya-budaya di Indonesia. Bahkan nggak hanya 1-2 aja, tapi bisa dari Sabang sampai Merauke kita bisa Ketemu kenal. ya. Iya, betul. Gitu. Betul banget, Bu. Nah, buat teman-teman jangan lupa ikut PMM 4 karena pastinya nggak akan nyesel sama sekali. Sangat seru banget pokoknya, mantap. Dan memang ada beberapa mata kuliah yang belum dikonversi, dan dari Prodi kemarin membuat kebijakan-kebijakan tersendiri gitu ya Jess. Jadi kamu dimudahkan untuk mengambil utang-utang itu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut, buka dulu PMM-nya, lihat dulu universitasnya, dicari. Kalau aku selalu bilang cari matematika, walaupun adanya pendidikan matematika, karena biar kita bisa konversinya lebih mudah. Jadi biar nggak terlalu banyak utang-utang yang disisakan. Begitu guys. Oke, thank you Jess. Ada alumni SI selain Nana nih? Ada lagi nggak? Alumni SI yang mau jualan-jualan SI magang? Yang mau bersuara? Mana? Kayaknya coba Nana lagi lah, Nak. Ayo, Nak. Jualan bangkit, jualan SI, Nak. Apa ya? Jualan kita, jualan. Ya, pokoknya kita dapat
pengalaman baru, teman baru. Nah, dapat ayang juga. Aku sempet Bu. Iya. Tapi Lalu, berarti walaupun pakai bahasa Inggris tadi Nana bilang Bangkit tuh dimudahkan lah ya. iya, Maksudnya betul. banyak teknologi-teknologi yang bisa dipakai gitu ya Betul, untuk Bu. menyaring si bahasa asing itu. Jadi Iya. nggak tahu. Dan apakah selama Bangkit itu mempersulit juga kuliah, Nak? Atau kita masih bisa ada toleransi-toleransi? Enggak sih, Bu. Kalau misalnya ada sesi instructor-led training kayak kuliah online gitu, tetap buka sama instrukturnya, kita bisa reschedule. Kalau misalnya tabrakan sama kuliah, kita bisa minta reschedule ke tim Bangkit, ya langsung di approve sih, isi form Oke, gitunya, Bu. berarti ada kemudahan-kemudahan. Berarti dosen juga biasanya sih nggak terlalu ini ya. Kalau kalian Ya, ikut MBKM tuh betul, Bu. hampir semua dosen matematika tuh ya mentoleransi lah. Iya, betul, Bu. Apalagi kalian kan, ya tadi kalau bukan kalian yang mau ikut mau siapa? Kecuali KM, dosennya masih bisa, atau SI, Pak Bas biasanya masuk. Tapi kan itu juga beda ya. Maksudnya kita nggak intens yang tiap hari. Ya kalau kalian kan hampir tiap hari ya Iya, betul. mengikuti itu. Jadi nggak ada kata bahwa mengikuti program MBKM itu akan menghalangi kalian untuk lulus tepat waktu, Benar. untuk berkuliah juga, karena apa yang kalian dapat sekarang itu bisa buat jadi bekal kalian untuk ya proposal Iya, kah atau apa. betul, betul, betul. Oh ya, Bu, waktu itu ada beberapa materi di Bangkit yang aku dapat di semester 6 ini. Aku kan ikut Bangkit semester 6. Terus Mm-mm. semester 7 gue ada kayak materi yang nyangkut sama materi Sama. Bangkit. Iya, jadi kayak aku jadi lebih paham gitu. Jadi bisa sekalian beriring sejalan gitu ya. Iya, betul. Dan memperluas lagi penulisan kalian gak sih? Maksudku yang selama ini aku nih kayak sok tahu banget gitu, kayak biasanya metodenya itu lagi analisis regresi ini yang biasa ya Iya, di ruang betul. dosen gitu yang dibahas. Terus metodenya maksudku yang dibahas cuma itu aja. Dan aku melihat setelah teman-teman ikut SI itu banyak gitu. Ternyata matematika tuh bisa ke sana ke sini, dan Iya, itu betul. buat aku kayak oh berarti apa yang kalian pelajari selama ini bisa. Dan untuk yang di KM 6 mungkin kalian ada di SD atau di SMP itu ternyata bagus untuk subjek penelitiannya, kita bisa bangun MOU ke sekolah itu ya kan. Jadi nggak usah khawatir. SI juga mungkin ada data-data yang mau dipakai, dan kalau buat aku mungkin data tuh boleh aja ya dipakai ya, yang penting kita izin kan, pasti boleh. Jadi ayolah guys, aku dan Nana hari ini berjualan magang SI Bangkit, jualan PMM, jualan KM, karena makin banyak yang ikut KM, maka makin banyak juga dosen yang bisa ikut jadi DPL. Jadi yuk dibantu yuk dosennya, jangan banyakkan dosennya daripada mahasiswanya. Ya, jadi kalian harus mensupport semuanya. Jadi kita jadi satu support system yang baik. Gitu guys. Jadi ayo yang masih bingung dan mau bertanya, boleh bertanya ke aku, boleh bertanya ke Nana. Karena biasanya aku akan mengarahkan teman-teman itu ke alumni-alumninya. Karena ada beberapa tadi form yang harus diisi gitulah yang aku kurang paham, biasanya akan aku lempar lagi. Kalau ada yang nanya Bangkit pasti aku lempar lagi nanti ke Nana. Ada yang nanya PMM biasanya aku suruh Jess untuk mendampingi. Begitu juga KM gitu. Jadi kalau buat aku kakak-kakak di sini alumni-alumninya akan menjaga kalian untuk bisa sukses nih sampai diterima, sampai lulus dapat laporan akhir, dan ya tadi dapat sertifikat juga yang lumayan nanti bisa kepake tadi buat pekerjaan kalian. Gitu guys. Dan tadi Nana minta tolong diisi sosialisasinya, jangan lupa diisi ya. Ini presensi kita satu aja, yang ini aja. Oke. Oke, Maul itu aja. Mungkin ada lagi. Kalau bertanya apa yang mau ditanyakan, sepertinya teman-teman malu. Oke, Ibu. Ini teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi atau enggak?
Silakan bertanya, guys. Kita nggak gigit kok. Kalau nggak ada yang nanya, kita anggap berarti sudah ini ya. Maksudku sudah paham sama apa yang kita sampaikan. Jadi nggak perlu ditanya di luar ini lagi. Mungkin penyampaian materi untuk sosialisasi MBKM ini kan saya balikan ke moderator. Ke MC. Dari Jessica Putri Bahari. Waktu dan tempat saya sedang. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator Maudia Bentar-bentar, Jess. Aziza yang telah memandu, yang telah membawakan acara pada sosialisasi pada hari ini. Baiklah, rangkaian demi rangkaian sosialisasi MBKM sudah terlaksana. Saya selaku MC mohon maaf jika ada kesalahan kata kepada para teman-teman semua. Bu Nurul izin pinjam pantun. Siap. Minum susu jangan yang basi. Cakep. Ya, terima kasih. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik teman-teman semua. Terima kasih. Kita ada sesi foto bersama. Maaf teman-teman, jangan dari semua, kita mau dokumentasi. Maaf. Zebra aja. Mangga, silakan. Oke, di slide 1 dulu ya teman-teman. Yang bisa untuk on cam boleh on cam. Saya hitung ya. Untuk slide 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, di slide 2 boleh. 1, 2, 3. 1, 2, dan 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Boleh Ditunggu JJ-nya. dan selamat malam, selamat istirahat. Makasih semuanya, guys. Salam sehat, sampai ketemu Terima lagi. kasih. Pokoknya datang ke konser-konser Nurul berikutnya. Terima kasih, Ibu. Bye-bye. Thank you semuanya. Terima kasih, Ibu. Ibu, dadah, Bu Nurul. Dadah. Dadah semua. Iya, iya juga ya. Udah.